Hai, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Herli Marciano. Selamat malam para pendengar radio malam Jumat dimanapun Anda berada. Kuharap kalian semua sehat-sehat saja. Di kesempatan malam hari ini kita bakal menceritakan kisah asal kampung gaib yang ada di Gunung Sibayak. Nah, untuk teman-teman yang suka mendaki mungkin banyaklah cerita-cerita misteri yang apa yang terjadi selama pendakian. Terlepas dari itu, gunung juga salah satu objek wisata alam yang selalu diincar atau diidam-idamkan oleh teman-teman, yaitu berupa pemandangan keindahan alam yang ada di sekitarnya. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, untuk teman-teman yang baru bergabung yang baru tahu konten ini ada, jangan lupa subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ngelewatin video-video keren selanjutnya, video-video dari konten ini selanjutnya. Dan juga untuk teman-teman yang pengen sharing-sharing tentang cerita horor, berbagi cerita horor setiap malam Jumatnya yang untuk dibaca, mungkin bisa di emailkan ke aku di Herli Marciano atau di DM di Instagram aku Herli Marciano juga, di email yaitu herlimarciano03@gmail.com. Nah, di situ juga aku bakal naruh link email dan link Instagram aku di kolom deskripsi. Tenang aja. Oke, kita langsung back to topik. Tersesat hingga masuk kampung gaib. Ini kisah pendaki asal Jepang di Gunung Sibayak. Nah, lo kebayang gak tuh susahnya berkomunikasi dengan pendaki yang berasal dari negara yang gak bisa bahasa Inggris lah, bisa dibilang. Salah satu destinasi di Sumatera Utara yang terkenal di kalangan pecinta gunung adalah Gunung Sibayak. Gunung ini berada di Desa Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Gunung ini menjadi salah satu destinasi wisata bagi para turis lokal maupun mancanegara. Tak hanya menyuguhkan pemandangan indah, Gunung Sibayak juga menyimpan beragam misteri, cerita mistis. Tak sedikit para pelancong yang sering diganggu penunggu gunung sering cerita tentang pendaki asal Jepang yang tersesat saat mendaki dan mengaku langsung masuk ke kampung gaib pada tahun 2013. Dilansir dari liputan6.com, kisah cerita ini diceritakan oleh Era, warga sekitar yang membuka warung tepat di kaki Gunung Sibayak. Kisah ini menjadi salah satu cerita seram bagi yang cukup populer di sana. Mungkin teman-teman yang tinggal di Gunung Sibayak atau yang tahu cerita tentang Gunung Sibayak bisa sharing-sharing ceritanya di kolom komentar apa yang terjadi di sana. Oke, kita lanjut. Tersesat saat mendaki. Era menceritakan pada waktu itu pendaki asal Jepang bernama Yamada Kosei tersesat diduga karena melewati batas jalur pendakian. Pendaki itu ke kawasan Gunung Sibayak yang jarang dilalui pendaki maupun warga. Karena tidak kunjung turun, warga setempat akhirnya meminta bantuan tim Badan SAR atau dalam kurung Basarnas Sumatera Utara untuk mencari keberadaan turis Jepang tersebut. Nah, ketika ditemukan dalam kondisi lemas dan dehidrasi. Selama beberapa hari pencarian, turis Jepang tersebut ditemukan di hutan belakang Gunung Sibayak. Kondisinya sangat lemas dan mengalami dehidrasi parah. Tim Basarnas pun langsung mengevakuasi dan memberikan pertolongan pertama. Lalu masuk ke kampung yang warganya bertubuh kerdil dan kaki terbalik katanya. Saat diinterogasi,
Diinterogasi, turis Jepang tersebut mengatakan bahwa dirinya mencoba melewati jalur yang belum banyak dilalui orang. Sampai akhirnya ia masuk ke perkampungan warga, namun tak ada satupun yang menggubrisnya. Memang salah satu penghuni gaib yang dipercayai oleh masyarakat sekitar yang menjadi penghuni Gunung Sibayak adalah orang Bunian. Nah, orang Bunian itu yaitu orang-orang yang tak kasat mata lah, yang dari dimensi lain gitu. Turis itu bilang kalau seluruh warga kampung itu kakinya terbalik dan bertubuh kerdil. Ia tidak tahu adalah perkampungan makhluk halus, ujar Era. Bertemu pasar gaib. Di dalam perkampungan tersebut, pendaki asal negeri Sakura itu masuk ke dalam pasar tradisional. Beragam aktivitas jual beli, banyak makanan yang dijajakan di sana, mulai dari kue, daging, minuman, dan lain-lain. Karena merasa kelaparan, ia berusaha mengambil makanan dan minuman yang dijajakan pedagang. Anehnya, tak satu pun makanan yang bisa diraihnya. Para pedagang makanan tersebut juga seakan tidak melihat keberadaannya. Melihat pesta rakyat di kampung gaib sebelum akhirnya ditemukan. Menjelang malam hari, ia melihat ada pesta rakyat di perkampungan tersebut. Banyak warga yang menikmati hiburan malam hingga membakar api unggun. Meskipun terkesan aneh, turis itu tetap tidak menyadarinya. Ia terus berjalan sampai ke aliran sungai di dalam hutan. Di sanalah dirinya ditemukan tim Basarnas dalam keadaan pingsan dan karena kelaparan dan dehidrasi. Untung saja turis itu tidak memakan makanan orang Bunian. Kata orang terdahulu, jika kita memakan, kemungkinan kita bisa tidak kembali lagi, ungkap Era soal cerita mistis turis Jepang tersebut. Nah, gimana nih untuk teman-teman yang mendengarkan cerita ini, gimana? Aku penasaran, kita bisa diskusikan di bawah. Oke, sekali lagi aku mengingatkan untuk setiap konten cerita malam Jumat ini, radio malam Jumat ini bisa dibilang ini fakta atau fiktif tapi menyeramkan. Fiktif tapi menyeramkan yang selalu diceritakan pada malam hari ini. Itu sekali lagi notice untuk teman-teman. Jadi bisa dipercaya atau enggaknya, nah itu terserah kalian. Oke, itu saja video kita pada malam hari ini. Aku nggak bisa mungkin untuk konten ini aku nggak bisa panjang lebar untuk menceritakan cerita malam Jumat pada setiap minggunya, mungkin karena ada kesibukan sendiri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, atau nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak melewatkan video-video terbaru dari aku. Akhir kata, aku Herli Marciano, selamat malam.